Wala budda fi hadzal hadis min hadfi mudhafin. Dan di sini harus ada membuang mudhaf ya. Jadi min itu min diziyadah ya. Seharusnya la budda fi hadzal hadisi hadful mudhaf ya. Harus dibuang mudhafnya. Takdiruhu, maka bentuk perkiraannya aina kana arsy rabbina. Ini sama ya. Di mana ada arsy-nya Tuhan kami atau Allah. Fahudifa, maka dibuang mudhafnya. Wa yadullu ala hadzal mahdufi, dan dalil membuang mudhaf seperti ini qauluhu ta'ala adalah firman Allah wa kana arsyuhu 'alal ma. Jadi arsy-nya Allah itu ada di atas air. Ini bicara tentang lokasi arsy, bukan lokasi Allah. Jadi tidak bicara tempatnya Allah, begitu ya. Sekarang kembali kepada kitab yang dibaca Pak Zul itu. Qauluhu aina kana rabbuna qila huwa bitakdiri aina kana arsy rabbina. Qala sudah ketahuan di situ ya. Ya, yang dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri. Kemudian wa yadullu alaihi, dan menunjukkan kepada mentakdir makna arsyun itu, qauluhu adalah ini sabda Nabi ya. Sabda Nabi qabluh, sebelumnya ya, atau firman Allah sebelumnya. Karena ada juga sabda Nabi ketika ada orang-orang dari Yaman bertanya tentang awal penciptaan, maka Nabi menjelaskan kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Awalnya itu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya. Kemudian wa khalaqa arsyahu 'alal ma. Dan Allah menciptakan arsy-nya itu di atas air. Jadi bahwa arsy di atas air itu dijelaskan oleh Al-Quran, juga dijelaskan oleh hadis. Dan berarti yang di atas sahab itu adalah arsy, bukan Allah. Begitu ya. Kemudian summa khalaqa arsyahu 'alal ma. Wa ala hadza, maka dengan pendapat membuang ini yuhtamalu qauluhu qabla ay yakhluqa khalqahu. Ini ya. Mungkin ada yang bertanya, kan ini pertanyaannya adalah sebelum menciptakan makhluk, kok sudah ada arsy? Kok bisa bertanya arsy padahal sebelum menciptakan makhluk? Maka inilah cerdasnya ulama. Yuhtamalu ini tidak dijelaskan oleh Pak Zul karena bingung, tidak paham, dia baca ini cepat sekali ya. Maka maksudnya di sini berarti khalqahu di situ selain arsy biasa ya. Sudah biasa seperti itu. Kalimat yang bahasanya umum semua. Tetapi ada aja yang dikecualikan. Berarti di sini maksudnya adalah selain arsy. Yuhtamalu qabla ayyakhluqa khalqahu itu dimaknai atau dimaksudkan ala ghairil arsy, kepada selain arsy. Berarti pertanyaannya, di mana arsy Allah sebelum Allah menciptakan makhluknya selain arsy, begitu ya. Ini ulama Pak ya, bukan akal-akalan saya Pak Zul. Aduh kacau Pak Zul ini. Kemudian ya, wa ma yata'allaqu bihi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan arsy itu ya, sahab ya, apa itu, apa yang di bawahnya itu hawa ya. Jadi kan jelas itu. Ini menyebut sahab, menyebut arsy, tapi kok malah bertanya tentang makhluk. Berarti selain arsy dan juga selain yang berkaitan dengan arsy. Ya anggap saja yang berkaitan dengan arsy itu yaitu sahab yang di bawahnya. Kan begitu ya. Kenapa? Karena arsy di atas sahab itu dijawabkan ketika ditanya di mana arsy. Padahal pertanyaannya sebelum menciptakan makhluk. Berarti makhluk yang dimaksud selain arsy dan apa-apa yang berkaitan dengan arsy, termasuk sahab tadi. Wahina idin, maka kalau begitu la iskalah, tidak ada persoalan fil hadis, dalam hadis ini aslan sama sekali. Jadi kalau begini enak itu. Diartikan sahab, benda gitu ya. Tetapi tidak lalu berarti Allah ada di situ. Maka tidak ada iskal. Yang ada iskal itu kalau itu diartikan benda lalu Allah nangkring. Itu nanti saya jawab dalam Al-Mubarakfuri. Itu persoalannya. Dorfiyah itu. Lokasi itu menjadi persoalannya. Kalau sudah menepis lokasi karena sudah tidak bicara Tuhan, berarti sudah nggak ada persoalan, la iskalah ya. Jadi ulama itu waras Pak Zul ya. Kemudian wal ama ya. Sementara ama bil fathi wal maddi, dibaca fathah dan dibaca panjang, al ama'u ya. As-sahabu adalah awan. Kada fin nihayah. Begitu juga begitu keterangan dalam kitab An-Nihayah. Wa man la yuqaddiru mudhafan, dan barang siapa yang tidak menganggap di situ ada mudhaf, artinya berarti tidak ada mudhaf-mudhafan. Yaqulu, maka berpendapat. Jadi kalau menafikan mudhaf, maka pendapatnya adalah laisal muradu minal ama'i syai'an mawjudan ghairallah. Bukanlah yang dimaksud dengan ama itu adalah sesuatu yang wujud selain Allah. Berarti di sini tidak menggunakan teori bahwa khalqahu itu selain arsy. Pokoknya khalqahu itu selain Allah gitu.
pertanyaannya di mana ada Allah sebelum ada selain Allah, berarti ya tidak ada satupun selain Allah. Kok bisa ditanya di mana? Maka berarti ama itu adalah sayun ghairu maujud, sesuatu yang tidak ada, Pak Zul. Bukan tidak bisa melihat. Ama diartikan buta itu bukan dianya tidak bisa melihat, Pak Zul, tapi tidak terlihat, tidak ada, la yutriku ghairu mudrak, tidak diketahui, dan artinya ghairu maujud, tidak ada, begitu ya. Ini jelas bahasanya kan. Bukan syai'an maujudan selain Allah. Kemudian perhatikan, ini agak berat difahami ya. Li'annahu hina idin yakulu min qabili al-khalqi. Karena ketika itu sahabat yang bertanya itu adalah bertanya tentang makhluk ya. Jadi aina kana rabbuna qabla ayyahluqa khalqahu. Jadi ini bicara tentang status atau posisi makhluk ya, sebelum menciptakan makhluk, begitu ya. Kemudian wal kalamu, dan pertanyaannya ya, mafrudun ditetapkan qabla ayyahluqa al khalqa, yaitu berupa sebelum menciptakan makhluk. Maka menjadi aneh kalau sudah ada makhluk berupa sahab, sementara pertanyaannya sebelum menciptakan makhluk. Maka dari itu pendapat ini mengatakan sahab atau ama itu sesuatu yang tidak ada, syai'un ghairu maujud. Itu ya cara mensinkronkan penjelasannya. Makanya di situ menjelaskan balil muradu laisa ma'ahu syai'un. Bahkan yang dimaksud adalah tidak ada yang bersama Allah itu sesuatu apapun. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal ini ya, riwayatun adalah satu riwayat kana fi ama, yaitu karena ada Allah itu fi ama, di ama ya, bil qasri, dibaca pendek, bukan amaun ya, tetapi dibaca ama. Fa innal ama bil qasri, maka kalau ama dibaca pendek, mufassarun bihi adalah ditafsirkan ya, bihi dengan laisa ma'ahu syai'un. Berarti kalau ama dibaca pendek, maka tafsirannya ya seperti yang dikatakan oleh Yazid bin Harun, laisa ma'ahu syai'un, begitu ya. Kemudian perhatikan Pak Zul, ini pendapat yang sampean tolak pakai kitabnya As-Sindi pula. Kemudian qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, qala Yazid, berkata Yazid. Jadi dalam Sunan At-Tirmidzi itu ketika meriwayatkan ini kan menyebut nama salah satu jalur riwayatnya, yaitu Yazid bin Harun. Lalu di situ ada penjelasannya. Qala Yazid, ini ucapan Imam Tirmidzi ya. Yazid berkata, al-ama'u, ama itu apa maksudnya? Ai laisa ma'ahu syai'un. Maksudnya tidak ada apapun bersama Allah. Jadi dari mana pemahaman ama itu artinya tidak ada apapun selain Allah? Secara bahasa dari ama tidak ada ya, laisa syai'un maujud. Secara riwayat dari Yazid bin Harun, dinukil oleh Imam Tirmidzi, dinukil pula oleh As-Sindi, dibaca oleh Pak Zul untuk menolak pendapat itu dan mengatakan pendapat itu lapuk katanya, karena memaksa Allah duduk di ama, begitu Pak Zul ya. Wa ala hadza kulluhu, dan atas argumentasi seperti ini pendapat yang mengatakan ama itu tidak ada ya bersumber, begitu ya. Jadi dari Yazid bin Harun itu awal mulanya, kemudian ditafsirkan ama itu secara bahasa ternyata artinya tidak ada ya.